Puji Tuhan. Saya mau share sedikit sebelum saya masuk firman Tuhan. Saya mau cerita saja sedikit ya. Saya tidak tahu ya. Dari tanggal 1 saya sampai di Palangka, sampai pelayanan di Basel, Bartim. Kali ini saja ya, banyak sekali hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi. Ya, misalnya mobil yang dipinjamkan satu ini bermasalah, ganti lagi mobil yang satu, lalu ganti lagi mobil yang berikutnya. Tadi pagi menuju ke sini juga di starter nggak mau nyala. Kemarin bensin juga bocor dan sebagainya. Pak Bu, saya mau kasih tahu, hal-hal begitu kadang bisa membuat hati kita terganggu. Dan itulah senangnya iblis mencuri supaya kita tuh tidak bisa konsen dengan panggilan kita. Dan saya berusaha tidak mau terganggu. Setelah pulang dari sini nanti saya baru akan urus, karena nanti sore menjelang malam saya harus pulang ke Palangka, besok pagi saya harus pulang ke Jakarta. Saya berusaha tidak mau terganggu. Pak Bu, saya tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan baik, dan rancangan iblis selalu dia mencuri. Saya pastikan saya dalam posisi tetap bersyukur. Saya pastikan saya dalam posisi tetap terima kasih Tuhan, semua terjadi dan sebagainya. Tapi selalu di balik itu semua, ketika kita bersyukur, ada Tuhan kirim malaikat A, malaikat B, malaikat C, orang-orang yang Tuhan punya gerakan, punya hati, dia kasih kunci mobil pada saya pergi lagi pelayanan ke tempat yang jauh dan sebagainya. Saya pergi lagi masuk ke Sibung dan sebagainya. Pak Bu, sebentar, saya mau berkata, itu tempat kan Bapak dan Ibu tahu, itu jauh masuk ke dalam. Kalau bukan kita yang tergerak untuk melayani, pertanyaan saya, siapa yang mau pergi lagi? Di situ saya waktu mau pulang, sedikit cerita Pak Pendeta ya. Di situ saya waktu mau pulang, dulu waktu berapa saat yang lalu saya datang, dan banyak saya doakan. Ada terjadi kesembuhan dan sebagainya, anaknya kuliah yang tadinya nggak punya uang, nggak tahu mesti gimana sebenarnya. Tiba-tiba Tuhan kasih sesuai nubuatan kita, Tuhan kasih itu terjadi di kuliah, tangannya yang bermasalah sembuh. Dia ketok-ketok kaca pintu mobil saya pikir ini apa ini sebenarnya. Taunya ibu-ibu sudah giginya sudah maaf ompong-ompong gitu ya. Dan dia bilang, Pak, saya disembuhkan waktu Bapak berdoa buat saya. Anak saya sekarang sudah kuliah. Orang kampung kita lihat wajahnya penuh dengan sukacita, kita langsung terhibur. Kenapa terhibur? Pelayanan kita tidak pernah sia-sia. Amin. Kita langsung ke firman. Judul firman hari ini saya berbicara tentang terhubung dengan Tuhan. Ya, buka kitab Anda di Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-7. Yohanes pasal ke-15 ayat ke-7. Sudah dapatkan? Katakan amin. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, dengan baik, mintalah apa saja kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Percaya firman ini? Percaya firman ini? Lebih gede-gede. Percaya firman ini? Pak Bu, ini firman saya mau kasih tahu. Kalau Bapak dan Ibu berkata, ini firman saya sudah baca sekian kali, kenapa tidak terjadi dalam hidup saya? Saya mau bilang, Pak, ini firman tidak akan bisa terjadi kalau Anda tidak terhubung dengan Tuhan. Bapak dan Ibu lihat itu, colokan, ini kipas, sebentar. Pasti mati. Kenapa? Tidak terhubung dengan listrik. Mati kan? Coba, manusia boleh hebat, bertalenta, dipakai luar biasa, gak terhubung dengan Tuhan, mati. Mati secara apa Pak? Secara roh. Boleh orang bilang, dia masih ada, dia bisa menyanyi, dia sebenarnya, suaranya bagus sebenarnya. Gak ada gunanya kalau nggak terhubung dengan Tuhan.
Saya pasang kembali. Pasti hidup. Semua firman, janji, kalau tidak terhubung dengan Tuhan, gak berlaku. Kenapa saya penting mengasih tahu firman-firman seperti begini? Supaya Bapak dan Ibu tahu Anda harus terhubung dengan Tuhan. Hamba Tuhan berbicara di mimbar cuma rutinitas menyiapkan khotbah. Pak, saya juga bisa, Pak. Apalagi zaman now, Anda pakai itu teknologi AI ya. Anda bisa mengkhotbahkan khotbah yang bagus, khotbah yang menyenangkan orang. Tetapi saya mau kasih tahu, tidak terhubung dengan Tuhan, sama aja bohong. Maka saya mau bilang, yang terpenting di sini adalah terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa saya kasih ilustrasi begini? Karena saya mau kasih tahu dan menyadarkan pada Bapak Ibu betapa pentingnya Anda terhubung dengan Tuhan dibandingkan dengan ability kamu, kemampuan kamu. Kemampuan boleh setengah-setengah. Apa yang dimiliki boleh, ya cuma sedikit sebenarnya. Sebentar. Kalau Anda terhubung dengan Tuhan, sesuatu yang besar bisa kamu lakukan. Termasuk setiap janji. Janji ini punya Tuhan, kasih buat kita manusia. Tetapi Tuhan mau kasih tahu, ini janji akan terrealisasi kalau kamu terhubung dengan Tuhan. Saya masuk. Begini, Pak, Bu, orang zaman now itu dia tidak sadar kalau dia itu putus hubungan dengan Tuhan, tidak terkoneksi, bermasalah. Makanya ketika kita datang ke rumah, kita kunjungi, kita besuk, Pak Pendeta, saya baik-baik aja Pak Pendeta. Tuh, dengar bicaranya, saya baik-baik saja. Oh, saya nggak ke gereja 2 minggu, baik-baik saja saya. Sebulan, oh nggak ada masalah Pak. 2 bulan, sudah agak berubah, nggak ada masalah Pak. 3 bulan, sudah ada botol lagi, nggak ada masalah Pak. 4 bulan, istri sudah kabur. Ya, istri mau pulang kampung, biarkan dia pulang kampung. Padahal istri udah kabur. Sudah ada laki-laki yang lain bawa dia kabur. Tidak ada masalah. Anda bermasalah. Cuma manusia tergengsi mengakui bahwa dia bermasalah. Pak, harus ada sebuah kesadaran dari kita bahwa kalau kita terputus dari Tuhan, bermasalah. Makanya kita harus mengakui bahwa kita butuh terhubung dengan Tuhan. Sehari aja nggak berdoa, Pak, Bu. Sehari aja nggak baca Alkitab. Ada sesuatu yang hilang dari hidup Anda. Harusnya begitu kan? Tetapi iblis bilang, nggak apa-apa, kamu sibuk, kamu capek, ayolah, tidak apa-apa. Makanya terus dibiarkan, sampai di tanggal 25 Desember, Merry Christmas, sudah setahun. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Oh, 31, Happy New Year, setahun sudah. Anda sudah tidak terkoneksi dengan Tuhan. Setahun sudah hilang. Pak, Bu, Bapak dan Ibu bertanya, Bapak Pendeta, kalau gitu gimana cara terhubung dengan Tuhan? Saya ajarkan Anda. Mudah, 3 hal. Terhubung dengan Tuhan, 1, Bapak dan Ibu lihat apa yang terjadi di Kejadian pasal 3 ayat 9. Sebuah cerita aja. Kalau Bapak Ibu baca-baca artinya mana, Bapak juga bingung. Saya cuma cerita aja. Kejadian pasal 3 ayat 9. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia. Dari Tuhan Allah manggil manusia loh.
dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini kan cerita tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bapak dan Ibu kalau berpikir sebentar, cara terhubung dengan Tuhan adalah Anda harus berbicara dengan Tuhan. Oh Pak, gimana berbicara dengan Tuhan? Doa. Kalau nggak mengerti doa, kalau nggak mengerti berbicara dengan Tuhan, doa. Doa nggak perlu formil, Pak Bu. Saya ini latar belakang bukan orang yang sopan. Saya latar belakang orang, maaf, di jalanan. Tetapi Tuhan bawa saya ke jalan Dia. Saya kalau berdoa Pak Bu, tidak panjang lebar. Saya berdoa sesuai arahannya Tuhan, tidak bertele-tele. Kalau saya berdoa, misalnya saya lagi mobil saya bermasalah, paling cuma ngomong, Tuhan bermasalah nih, gimana Tuhan? Singkat kan doanya? Ibu ketawa. Tapi dengar baik, saya sedang ngomong sama bapak saya, versi bahasa saya. Kalau Anda orang Jawa, mungkin Tuhan, ini mobil, ini, baru terakhir bilang bermasalah Tuhan. Kalau saya orang Kalimantan Barat, ya mungkin gaya karakternya to the point. Tuhan bermasalah, gimana Tuhan? Kan lain orang lain. Saya nggak bilang ini salah, ini yang benar. Tidak. Itu masalah komunikasimu dengan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi saya bilang tidak ada masalah si A dengan si B. Itu masalah cara kamu berkomunikasi dengan Tuhan. Intinya kamu mau berkomunikasi dengan Tuhan. Intinya itu. Dan kalau saya punya kesulitan apapun hari ini, saya selalu berdoa sama Tuhan. Bapak dan Ibu bilang, ini Evangelis Hendrik kok dari tanggal 1 sampai tanggal sekian banyak masalah dan sebagainya. Mungkin Evangelis Hendrik tidak berdoa, sampai matanya pun kena iritasi waktu di Basel. Mata saya kena iritasi. Dan Bapak dan Ibu berkata, ini orang gak berdoa dan sebagainya. Saya berdoa setiap saat Pak Bu. Cuma saya tahu Tuhan izinkan semua ini untuk saya lewati, dan saya pasti menang. Saya manusia Pak Bu, jangan memandang saya setengah dewa. Saya manusia, saya bisa kena ini, bisa kena ini, bisa kena ini. Tapi lihat endingnya. Bapak bilang, wih, dia doakan orang sakit, orang sembuh, dia sendiri kena dan sebagainya. Tunggu dulu, lihat endingnya. Ending kan belum selesai, masih terus berjalan saya. Pak, Bu, doa membuat kamu bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa bisa? Orang yang gak berkomunikasi, bisakah kamu berkata sahabat, teman baik, kerabat? Gak mungkin. Orang yang sering kamu ajak berbicara dan sebagainya, itu masih ada hubungan. Lama-kelamaan hubungan itu makin dekat. Cukup kadang kamu sebut, Bapak nangis, Tuhan nggak tahu apa yang kamu tangiskan. Nggak usah ngomong, nggak. Cukup sampai situ. Bapak nangis, Bapak udah tahu. Kau butuh ini, kau butuh ini, kau butuh ini. Segera dijawab. Segera dijawab, nggak pakai tunda. Orang itu suka bertanya sama saya, kenapa Pak Evangelis Hendrik berdoa untuk kebutuhan uang misalnya 5 juta, cuma butuh hanya 1 atau 2 jam. Malaikat dari surga sentuh si A di Surabaya untuk jawab yang di Jakarta. Kok bisa begitu? Doa, hubungan. Doa, hubungan. Pak, Bu, saya ini kan tinggal di rumah saudari Ibu Mita. So, tinggal di situ karena ada hubungan. Dia nggak mungkin kasih seorang sembarang masuk ke rumah dia. Karena kalau saya sudah berhubungan, saya tinggal angkat telepon. Ibu, saya mau datang. Mita, saya mau datang. Dia langsung bilang, datang aja Pak, buka pintu. Sudah, Bapak tinggal masuk aja. Begitu juga kalau saya datang kepada Tuhan. Sudah ada hubungan saya dengan Tuhan.
Dosa saya ngomong saya ada DNA Yesus di dalam diri saya. Nggak usah ngomong gitu. Saya sudah ada hubungan dengan Tuhan. Apapun yang saya minta dalam namanya pasti dijawab. Karena saya ada komunikasi terus dengan Dia. Komunikasilah yang perlu saya tekankan di sini supaya jemaat menangkap pesan ini. Penting hari-hari ini jemaat sampai di belakang Anda duduk, Anda mendengar firman ini, dan Anda harus praktekkan dalam gaya hidup Anda. Sudah saya bilang, nggak perlu jaga masalah bahasa atau apapun. Yang penting isi hatimu utarakan sama Tuhan. Bina komunikasi dari hari ke hari. Pak, Bu, komunikasi itu bukan berbicara 1 tahun, bertahun-tahun. Kalau Bapak dan Ibu baca buku saya ada berapa di situ, ada 4 ya. 1 untuk Pak Gembala, 1 untuk Pak Pendeta Aloy, 2 nanti silakan siapa yang mau ambil saja. Di buku itu saya tulis, doa adalah kamu berbicara, Tuhan mendengar. Dan Tuhan berbicara, kau dengar. Bukan kau berbicara. Tuhan nggak dengar. Tuhan berbicara, kamu nggak pernah dengar. Terus saya mau bertanya, kekristenanmu apa? Pak, kita kan harus sopan sama Tuhan. Sudah saya bilang, Pak Bu, saya percaya Bapa saya adalah Bapa yang baik. Dia mengerti setiap bahasa kita. Amin. Kedua, cara terhubung dengan Tuhan. Kita ke Mazmur 119 ayatnya ke 105. Mazmur 119 ayatnya 105. Yang kedua ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dengar baik. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya suka firman ini. Kenapa? Yang kedua, cinta firman-Nya. Mencintai firman. Kenapa harus mencintai firman? Hari-hari ini generasi muda tidak mencintai firman. Dia lebih cinta ini daripada firman. Ini yang dipegang terus. Bangun tidur ini yang dicari. Malam pun ini. Makannya minus. Balikan main HP. Generasi muda tidak mencintai firman. Bapak dari mana buktinya? Enggak di Kalbar, di Jakarta, di Kalteng, di mana semua kepada pasukan kepala tertunduk. Bapak dari Ibu ketawa, tapi itulah yang saya lihat, pasukan kepala tertunduk. Di bandara dimanapun lihat pasukan kepala tertunduk semua. Ada yang berbicara satu sama lain, istrinya pun dibiarkan, dua-duanya. Kalau istri saya begitu, saya langsung gini dia. Saya ada di sini. Jangan berbicara lewat WA ke saya. Kan lucu kan? Pak, nanti kita makan apa? Orang di sampingnya. Dia jawab, makan soto. Aneh ya? Aneh sekali. Mencintai firman. Pak, saya kasih Anda firmannya begini. Ketika kamu mencintai firman, otomatis kau baca. Otomatis kamu luangkan waktumu selalu untuk pikirin itu firman. Sampai firman itu masuk dalam pikiranmu, hatimu, dan kemudian memenuhi seluruh tubuhmu. Sebentar, saya belum selesai. Pikirkan sebentar. Jadi orang apakah orang ini kalau firman saja memenuhi dia? Ketika dia berkata firman, ketika dia berkata firman, ketika dia berkata firman, ketika dia berkata firman. Saya jadi teringat di Kejadian pasal 1. Kemudian Tuhan berfirman ini, jadilah ini. Kemudian Tuhan berfirman ini, jadilah ini. Kemudian Tuhan berfirman ini, jadilah ini. Pak, Bu, saya percaya firman ada kuasa. Meskipun saya sendiri seorang yang sangat suka dengan kegerakan Roh Kudus, tetapi hidup saya selalu saya penuhi dengan firman. Apa itu Pak firman? Alkitab yang saya baca setiap hari.
Pak, Bu, bayangkan. Ketika seseorang membiarkan dirinya dipenuhi dengan firman, otomatis yang keluar dari pikiran dia ada firman. Perkataannya pasti firman. Nggak mungkin perkataannya ngaco. Hari ini di pesta dia bisa ngaco-ngaco. Hari Minggu dia jadi rohani. Saya bingung sama orang begitu. Ada orang begitu? Banyak. Di pesta dia ngaco-ngaco ngomongnya. Ngelantur-ngelantur. Di gereja dia sangat rohani. Pak, Bu, gini. Kalau seseorang dipenuhi dengan firman, kehidupannya, pikirannya, hatinya, mulutnya, pasti yang dikeluarkan firman, 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 firman. Amen. Pak, Bu, percayakah Anda bahwa firman bisa mengubahkan fakta? Firman bisa mengubahkan keadaanmu yang miskin. Firman bisa mengubahkan keadaanmu yang sakit-sakitan. Amen. Oh Jesus. Firman bisa membuat keadaanmu yang terblokir, terbuka. Kamu percaya itu, Pak, Bu? Amen. Firman bisa membuat yang tidak ada menjadikan ada. Dari mana, Pak? Itu Kejadian pasal 1. Saya kasih contoh ya. Dulu saya waktu masih bekerja, saya masuk ke sebuah tempat di lantai 4, di mana lantai itu, Pak, Bu, maaf, kosong. Karyawan saya orang Muslim, dia perhatikan saya. Saya berkata, "Hei, ruangan sini yang kosong, berantakan, bocor dan sebagainya." Saya bilang, "Kamu nanti saya akan cat jadi warna abu-abu. Di sini akan pasang kaca, di sini akan meja komputer, di sini nanti dengar orang belum bekerja. Di sini ada 2 orang IT yang akan duduk di sini, dan di sini akan begini-begini dan seterusnya." Bapak dan Ibu berkata, "Ini orang gila. Kau memperkatakan sesuatu yang tidak ada." Iya, benar. Saya memperkatakan sesuatu yang tidak ada, tetapi saya menggunakan firman untuk membuat itu jadi ada. Lalu terjadilah sesuai apa yang saya katakan. Abu-abu, hitam, lalu ada 2 meja komputer, orangnya juga datang bekerja di situ. Pak, Bu, itu benar terjadi. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Firman. Belum hamil nih, Pak, belum ada anak. Dengan firman, jadikan ada. Jadikan ada. Ada seorang ibu 8 tahun mandul, sudah kepahitan sama Tuhan. Saya jadikan yang firman, hamil dia, punya anak, dan itu benar ada. Makanya Bapak Ibu harus percaya, firman itu penting. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mencintai firman, supaya nanti Anda tahu manfaatnya apa. Ketika Anda punya lifestyle, gaya hidup mencintai firman, otomatis firman itu membuat kamu kuat bertahan dalam tekanan. Tekanan di mana, Pak? Pekerjaan. Tekanan apa? Tekanan yang lain-lain sebagainya, dan bisnis dan sebagainya. Firman itu membuat kamu menjadi manusia Kristen yang kuat. Amin. Pak, saya orang cinta firman. Saya tidak akan melalukan hari saya tanpa firman. Saya tidak akan sibuk seperti Marta siang dan malam, tapi saya lupa mencintai firman. Saya selalu berprinsip, lebih baik saya ada firman daripada pelayanan. Kalau nggak ada firman, buat apa saya melakukan semua ini? Lalu saya pikir firman itu yang saya butuhkan. Ketiga, cara terhubung dengan Tuhan. Buka Alkitab Anda di Matius. Matius pasal ke-12. Sebentar. Ayat ke-50. Yang ketiga adalah melakukan firman. Matius pasal 12 ayat 50. Yesus berkata begini, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga dengan baik, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Hal yang ketiga, cara kamu terhubung dengan Tuhan. Tuhan tidak akan terhubung dengan orang najis. Tuhan tidak akan terhubung dengan seorang pencuri. Tuhan tidak akan terhubung dengan seorang pembohong, tukang bohong. Tuhan tidak akan terhubung dengan tukang korupsi. Tuhan tidak akan terhubung dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Dia.
Tuhan melakukan. Tuhan terhubung dengan orang yang melakukan firman-Nya. Pak, Bu, kekristenan adalah Anda mengerti firman, Anda melakukan. Buat saya Pak, Bu, kekristenan adalah Anda mengerti firman, Anda melakukan. Kalau Anda tidak mengerti, Anda tidak melakukan, saya nggak bisa berkata. Berarti baca lagi Alkitab benar, dengar lagi firman Tuhan yang dikhotbahkan, supaya Anda mengerti dan melakukan. Bapak dan Ibu, Anda sudah tahu bahwa dilarang Anda bergaul dengan kumpulan pencemooh. Maka jangan berkumpul dengan tukang gosip, tukang menjelekkan pendeta. Selalu ngomong ini pendeta ini tukang cari uang dan sebagainya. Pak, Bu, jangan berkumpul dengan orang-orang begitu. Stop. Kita ini harus pelihara kekudusan. Kekudusan bukan berarti masalah cuma hanya kawin cerai dan sebagainya. Oh, bukan. Saya kasih tahu, standar kekudusan saya adalah saya memperhatikan siapa yang saya bergaul. Jadi saya nggak sembarang, Pak, Bu. Makanya teman saya sangat sedikit, Pak, Bu. Kenapa? Saya hanya mau bergaul dengan orang yang dia kalau ngomong tuh firman Tuhan dan saya dengar, dan itu membangun. Bapak dan Ibu pasti suka dengan bergaul dengan orang yang membangun. Amin. Kenapa? Hari-hari ini kita butuh firman untuk dibangun. Tuhan mau terhubung dengan orang pelaku firman. Kalau hari ini Anda mendengar firman Tuhan tentang berbicara pada Tuhan lewat doa, mencintai firman-Nya, lakukan itu, Pak, Bu. Dengan Anda melakukan firman Tuhan, Anda pasti terhubung dengan Tuhan. Ketika Anda berdoa, Tuhan pasti jawab. Ketika Anda berdoa, Tuhan pasti jawab. Ketika Anda berdoa, Tuhan pasti jawab. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena orang ini pelaku firman. Bandingkan dengan seorang pendosa. Sorry, saya nggak menghakimi. Saya dulu juga pezina, tapi saya sudah bertobat. Bandingkan dengan seorang pezina yang selama ini nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, dia berdoa. Pertanyaan saya, landasannya Yakobus pasal 5, kalau nggak salah 16b, berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu firman nggak berlaku buat dia. Kenapa? Dosa, nggak benar. Bagaimana nggak benar menggunakan kebenaran untuk minta sesuatu pada Tuhan? Paham? Saya ulang lagi. Bagaimana nggak benar menggunakan kebenaran untuk minta sesuatu pada Tuhan? Saya pastikan tidak akan dapat. Saya pastikan tidak akan dapat. Anda akan dapat kecuali posisimu orang benar. Menggunakan kebenaran, kau dapat mujizat dari Tuhan. Banyak orang berkata, saya sudah berdoa, Pak, saya sudah begini. Sebentar, cek dulu kita. Pastikan Anda dalam posisi Anda pelaku firman. Dengan melakukan firman, kita menyenangkan hati Bapa di surga. Kita membuat dia happy. Ketika dia sudah happy, jangan kau cuma minta 1 juta, 2 juta, berapapun Tuhan, kasih. Amin. Saya sudah selesai di bab ini. Terakhir, saya mau ngomong gini, Pak, Bu, gini. Apa sih akibat Anda terhubung dengan Tuhan? Sambil disiapkan videonya. Pertama gini, akibat seorang manusia terhubung dengan Tuhan, yang pasti dia itu kuat. Dia kipas itu nggak akan bisa berputar. Kipas itu boleh berkata sama dirinya dan kepada tetangga-tetangganya, hei, lihat suaraku bagus, hei, lihat aku ranking nomor 1 di sekolah, hei, lihat aku pinter, hei, lihat bisnisku besar, hei, lihat kekayaanku banyak. Maaf, Pak, Bu, kalau nggak terhubung sama Tuhan, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Akibat Anda terhubung dengan Tuhan, Anda kuat. Kedua, saya mau bilang gini, akibat kita terhubung dengan Tuhan, perkataan yang kita keluarkan itu berkuasa mengubahkan segala sesuatu yang buruk jadi baik. Bapak Ibu percaya? Tadi kan saya bilang saya ada banyak kesulitan kan, mulai dari tanggal 1 sampai sekian kan. Suatu hari saya di Palangka di hotel. Itu teman yang pinjamin mobil tuh, kan saya bilang mobilnya gonta ganti tuh. Suatu hari dia berkata begini,
Dia baru kasih saya kunci mobil yang lain, ya. Dia bilang gini, itu mobil, dia bilang, Pak, tolong ya Pak ya, dicek air radiatornya Pak ya, habis atau tidak. Pak, Bu, saya seumur tidak pernah tahu gimana cara lihat air radiator dan mengeceknya. Kalau cuma buka, saya tahu posisi di mana. Yang biasa mengerjakan itu orang tukang bengkel, dan biasa bengkel-bengkel resmi yang urusin mobil saya di Jakarta. Saya nggak pernah pusing soal gitu, Pak, Bu. Dan ketika di sini, saya harus gimana ya, mikir begitu. Istri saya bilang, oh gampang, nggak usah pusing dan sebagainya. Istri saya selalu menghibur saya. Lalu saya buka di YouTube, saya sudah lihat dan sebagainya. Saya sudah tahu kurang lebih di mana nanti sebagainya. Saya pikir saya mau praktekkan, nanti turun kan, sambil saya video call dia, kasih lihat yang mana. Tapi dengan baik. Sebelum saya turun ke bawah, saya sudah berdoa sama Tuhan saya. Lihat perkataan saya ucapkan. Tuhan, nggak ngerti nih ngurus air radiator. Mana Tuhan ini? Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Singkat kan? Tolonglah aku. Turun ke bawah, buka kap, lagi mau video call, lagi lihat begini. Dari kejauhan ada 2 polisi melihat saya. 2 polisi jalan mendekat. Pak, kenapa Pak? Ini air radiatornya begini Pak. Biar saya aja yang mengerjakan. Maka tadi kan saya sudah bilang, di tengah kesulitan demi kesulitan, ada aja malaikat Tuhan kirim. Jadi terhibur hati saya, Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta suka yang begitu. Secara jujur, Pak Suparto, saya mau bilang, kalau bisa jangan yang begitu. Saya juga capek. Masalah. Memang sih, malaikat. Iya, tapi capek, Pak, Bu. Tapi semua seizin Tuhan, saya terima saja. Dia membereskan semuanya dan mengajari saya. Makanya saya bisa sampai ke sini. Istri saya bilang, kok bisa begitu? Saya bilang ke istri saya, mobil kok bagus, nggak mungkin begitu. Pasti ada bocor, ada di mana. Dan begitulah. Saya cuma mau ngomong gini, perkataan yang Anda ucapkan berkuasa. Contoh. Saya berdoa buat seorang yang punya cancer tulang belakang di Jakarta. Ketika saya altar call, dia maju ke depan. Saya tumpang tangan aja. Saya perkatakan kesembuhan buat dia. Firman keluar. Dia pulang. Dia kan pakai konslet yang khusus buat itu, karena dia susah berjalan. Aduh, terapinya banyak, dan dia harus kalau orang kena cancer kan harus kemo. Pikir saya kemo disinari atau apa, ternyata kemonya bukan, cuma hanya berupa cairan, kayak infus gitu. Lalu singkat cerita, suatu hari dia ketemu saya. Dia kasih saya lihat juga hasil tes laboratorium dia, menunjukkan bahwa dia sembuh. Pak, Bu, kalau yang begitu kan kita nggak bisa membantah lagi, karena hasil tesnya menunjukkan dia sembuh. Saya punya lagi kesaksian lain. Saya pernah berdoa untuk orang Muslim, anaknya sakit leukemia di rumah sakit Pantai Indah Kapuk. Singkat cerita, saya nggak mau cerita panjang lebar. Singkat cerita saja. Saya berdoa sekali, tak terjadi apa-apa. Kedua kali saya datang lagi. Itu anak leukemianya hilang. Dokter tidak terima dan masih mau menahan anaknya di situ. Dia bilang, biar saya cek lagi dan sebagainya. Lalu ibu itu ngomong, Pak, bagaimana nih Pak? Saya bilang, terserah Anda. Kamu mau dicek lagi? Silakan, lanjut ceknya. Oke, saya punya kesaksian yang lain lagi. Saya pernah berdoa buat seorang anak usia 12 sampai 13 tahun kurang lebih, 10 atau 12 tahun kurang lebih. Anak ini tumbuh normal menurut saya. Di tengah perjalanan dia, tiba-tiba orang tuanya berkata akan dia sering step kejam-kejam gitu. Dan itu nggak kenal waktu. Kapan saja dia bisa terjadi begitu. Bayangkan Pak, Bu, orang tua yang begitu, hidupnya bagaimana? Pasti pikirannya sangat terfokus dengan anak yang sakit itu. Stres, pusing, kasihan. Dia kasih tahu saya,
"Pastor, ini saya punya anak begini." Lalu singkat cerita, saya berdoa, saya tumpang tangan. Tidak terjadi apa-apa. Saya nggak menyerah, Pak Bu. Keesokan harinya saya bilang, "Bapak dan Pak, kita berdoa lagi ya. Nanti jam sekian kita bersepakat dalam doa. Saya percaya Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup anak Bapak." Ngomong sekarang gampang, kalau belum lihat bukti susah. Ketika saya doakan, saya sudah menanti besok pagi dia mau jawab apa. Besok pagi dia datang. "Puji Tuhan, Pastor, 6 jam dari tadi malam tidak step." Oke. Anak dia dirawat, diobati di Singapura. Pastinya itu mahal. Dan itu mujizat terjadi. Kemudian hari kedua dia bilang, "Puji Tuhan, Pastor, sekian jam dari kemarin tidak bermasalah." Hari ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai sebulan. "Puji Tuhan, Pastor, tidak ada masalah." Sampai hari ini sudah lebih dari setahun. Kemarin ada satu gembala di daerah Lebo. Bapak Ibu pasti tahu Lebo di mana ya? Bapak Ibu bukan orang Jakarta lah ya. Lebo, anaknya sama. Berdasarkan pengalaman saya yang dulu, kalau saya pernah Tuhan pakai sembuhkan orang HIV, kalau saya ketemu kasus HIV, iman saya lebih naik lagi. Kok bisa begitu, Pak? Kalau saya sudah pernah pegang mobil, Bapak suruh saya pegang mobil yang lain lagi. Buat saya, ya mobil kan, mobil sama aja. Amin. Berdasarkan iman yang sama, saya ngomong sama ibu itu. Dia bawa ke rumah sakit Tamya. Step, kejang-kejang. Saya berdoa dari telepon ya. Dalam nama Yesus, sembuh. Ibu itu tidak pernah berkata-kata apapun sama saya. Sampai kemarin ketemu di Sibong. Saya bilang, "Udah sembuh atau belum?" "Sudah." Dan kamu diam. Ini saya bingung mau minum dokter lagi, obat lagi atau tidak. Saya juga ngomong, "Terserah Anda. Kau mau dengar dokter berkata 2 tahun harus pelihara dengan obat? Do it." Aku mundur. "Itu yang kau percaya? Matius pasal 9:29, jadilah sesuai imanmu. Itu yang kau percaya? Terima." Kau terima, kau minum obat tuh 2 tahun. Setelah dokter cek lagi, dokter bilang, "Oh, kamu harus tambah ini lagi. Tambah lagi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Selamanya kau terikat dengan obat." Banyak obat menyebabkan ginjal rusak. Pak Evangelis kok tahu? Ya saya tahu lah, dulu saya kan sakit-sakitan, Pak Bu. Oleh firman saya diubahkan jadi sehat. Itu berbagai gereja saya masuk, rata-rata jemaahnya itu 100 orang ke atas. Ada yang sampai 400 orang, 300 orang lebih. Dan saya boleh melihat rata-rata itu sakitnya itu 2 tahun ke atas. Itu ada cewek yang pakai itu blus itu 12 tahun atau berapa, lebih dari 8 tahun terikat dengan roh jahat. Waktu didoakan dia jatuh. Dia diobati dimanapun tidak sembuh. Mama dia alternatifnya dukun. Orang sana seperti begitu. Sama kayak di Kalimantan Barat. Begitu juga. Tapi saya bawa nama Yesus mengubahkan keadaan. Saya bawa firman mengubahkan keadaan. Supaya orang NTT di sana, orang Sumba itu melihat, kau nggak perlu pergi ke dukun. Yesus cukup berkuasa menghancurkan semua sakit penyakitmu. Bapak dan Ibu, buka hati Anda. Datang pada Tuhan di pagi ini. Tangannya terbuka buat Anda. Apa yang kau butuh di pagi ini? Apa yang kau rindukan di pagi ini? Tuhan menanti Anda di sini. Haleluya.
suka suasana hadirat Tuhan yang ada sekarang. Kalau Roh Kudus menuntun kamu untuk maju ke depan, membawa sakit penyakitmu, jangan pernah malu. Ini tempat terbuka buat Anda.